ya harapanku. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan memberkati kami. Kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan di tengah kami, menikmati anugerah Tuhan sehingga kami walaupun berada di tempat berbeda, tapi kami Tuhan satukan, kami menyatukan hati untuk merenungkan firman-Mu, juga ingin melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga semua yang kami kerjakan ini menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah bersekutu bersama dengan kami saat ini. Mari kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan, dan kali ini kita melanjutkan lagi dari kitab Amsal ya. Kitab Amsal, kita sudah meneliti dari pasal yang pertama dan kita sampai kepada pasal yang ke-14 ayat 12. Nah, judul renungannya masih melanjutkan yang kemarin, yaitu sebuah judul yang terbagi dalam beberapa bagian, pergumulan mencari kebenaran. Dan ini bagian yang ke-8 ya saudara. Wah, ini satu ayat ini memang memberikan perenungan yang panjang, saudara-saudara sekalian. Dan ada banyak berkat yang saya timba atau kita timba bersama-sama saudara ya dari ayat ini. Amsal pasal 14 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, kenapa saya katakan ini menjadi bagiannya banyak? Sekarang sampai bagian yang ke-8 ini ya. Atau kalau mau disebut apa, seri apa-apa ya. Ya renungan ke-8 segitu ya. Jadi 8 kali renungan sampai hari ini dan ini belum selesai. Bagian ini memicu kita untuk merenungkan. Saya ajak saudara untuk bersama dengan saya merenungkan isi dari firman Tuhan ini mengatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Itu memicu kepada perenungan bahwa kalau kita percaya adanya Tuhan, percaya kepada Yang Maha Kuasa, nah pertanyaannya apakah percaya kita itu sudah merupakan percaya yang benar? Karena mengingatkan di bagian-bagian awal, saya sendiri ini fakta ini saudara ya, bukan dongeng, ini pernah saya alami. Saya sendiri menjadi kebingungan ketika memikirkan bahwa konsep tentang Yang Maha Kuasa atau konsep keselamatan itu di dunia ini ada banyak. Jumlahnya ada belasan dan tidak usah saya ulangi. Dan singkat cerita pada akhirnya sampai kepada konsep yang menantang bagi diri saya sendiri waktu itu. Konsep ini mengatakan bahwa Yang Maha Kuasa itu menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Sehingga saya mempertanyakan, ini sebetulnya kisah mengenai Yesus Kristus ini bisa dipertanggungjawabkan dongeng atau bukan gitu. Nah, ternyata bukan dongeng. Karena sudah saya sampaikan kepada saudara dalam bagian-bagian yang lalu, ada fakta-fakta yang tidak terbantah bahwa kisah mengenai Tuhan Yesus Kristus itu bukan dongeng. Sejarah ya. Makanya kita sebut sejarah suci. Nah, sumbernya dari mana? Dari Alkitab. Nah, lalu Alkitab itu sendiri saya pertanyakan, apakah Alkitab itu buku yang bisa dipercaya? Yang orang Kristen mengatakan Alkitab itu semuanya adalah firman Tuhan. Ada sebagian orang Kristen yang mengatakan Alkitab itu berisi firman Tuhan. Jadi tidak semua yang tertulis itu firman Tuhan. Itu terserah Anda ikut teologi yang mana. Saya ikut teologi yang semuanya yang tertulis itu firman Tuhan. Karena di sana dikatakan demikian. Jadi segala sesuatu yang diilhamkan Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga walaupun ada kisah-kisah yang buruk ya,
ya bisa disebut sebuah kisah yang tidak bisa diteladani, tapi kita bisa belajar darinya untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, sehingga saya mengikuti aliran teologi yang mengatakan bahwa Alkitab itu seluruhnya adalah firman Tuhan, cara Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya kepada kita melalui seluruh isi Alkitab itu. Makanya kita teliti bagian per bagian. Nah, Alkitab itu bisa dipertanggungjawabkan dan kredibilitas Alkitab itu tidak tersanggah menurut saya. Itu ada bukti-bukti yang sudah kita dapati, yaitu bahwa satu, Alkitab ditulis selama lebih dari 1500 tahun dan melewati zaman yang luar biasa yang sampai beberapa milenium semacam itu saudara. Itu temanya tidak berubah. Temanya itu tentang kehadiran Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia. Lalu yang kedua, ditulis oleh puluhan tokoh dalam zaman dan tempat yang berbeda, tapi temanya juga tidak pernah berubah ya. Jadi waktunya cukup lama, yang menulis bukan hanya satu orang, tapi temanya itu satu, yaitu kehadiran Mesias, sampai Mesias itu sendiri hadir dalam Yesus Kristus menyelamatkan umat manusia. Lalu yang ketiga, alasan ketiga kenapa Alkitab bisa dipercaya yang saya dapati adalah isinya itu dipelihara oleh keturunan Abraham dan dipertahankan dengan fanatik. Tidak boleh sampai ada yang berubah, tidak boleh sampai ada yang tercecer, keutuhannya dijaga. Yang ketiga. Lalu yang keempat, nubuatannya banyak terjadi. Ya, kemarin dulu sudah kita renungkan ini ya. Jadi yang namanya nubuat itu ramalan rohani, dan ramalan rohani itu pasti terjadi. Itu yang disebut nubuat. Kalau tidak terjadi namanya bukan nubuat. Gitu ya. Khususnya arti nubuat dalam perjanjian lama. Nanti kalau di perjanjian baru nubuat itu artinya bisa sedikit berbeda. Tapi di perjanjian lama sudah banyak yang terjadi. Kemarin yang saya contohkan adalah bait suci itu dinubuatkan. Dulu bait suci itu diperkirakan tidak akan lenyap selama-lamanya. Itu yang akan tetap ada seperti itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengatakan nanti tidak akan lagi batu yang bertindian, di atasnya batu, di bawahnya batu, itu semuanya rata dengan tanah. Dan sekarang kita dapati bait suci benar-benar tidak ada. Nah itu saudara, itu nubuatan. Lalu juga nubuatan yang belum terjadi masih banyak, tapi salah satunya bahwa mendekati akhir zaman itu nanti dekadensi moral akan sedemikian rupa. Sekarang kita melihat saudara, kehancuran hidup manusia itu dibuat oleh manusia sendiri, seperti itu. Nah, nubuat-nubuat ini sekarang terjadi. Nah, sekarang di bagian ke-8 ini kita sampai di catatan saya di hal yang ke-5 dan ke-6. Kenapa Alkitab bisa dipercaya, saudara ya? Nah, ini yang ke-5 ini saya mencatat isi Alkitab itu melintasi akal manusia. Isi Alkitab itu melintasi akal manusia. Jadi kalau saudara memperhatikan mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Amsal ya, kita yang doa pagi itu meneliti baru sampai di kitab Hakim-Hakim. Itu saja kita sudah merasakan ada hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi isinya itu, Alkitab itu bukan buku biasa saudara ya. Nah, salah satu hal besar yang saya catat itu yang sering dicatat oleh banyak ahli dan saya hanya meneruskannya ini, bahwa apa yang dikatakan Alkitab itu benar, dan manusia tadinya tidak menyadari bahwa hal itu benar. Salah satu contohnya ini ya, Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40 ayat 21 sampai 22, terutama yang ayat 22. Nah, kalau saudara
membaca perikop ini mulai ayat 12, LAI memberikan judul Allah di atas semua Allah gitu ya. Tuhan di atas semua Tuhan. Nah, di ayat yang ke-21 bunyinya begini. Coba mari kita baca bersama. Saya baca untuk saudara. Tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Ayat 22. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Perhatikan frasa ini. Dia huruf besar, Tuhan, yang bertahta di atas bulatan bumi. Saya teliti dalam terjemahan yang lain tetap memakai kata bulat atau bundar gitu ya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Nah, ini kan melampaui segala akal. Saudara, zaman dahulu orang berpikiran bahwa bumi itu tidak bulat. Bahkan sampai sekarang ada orang yang mengada-ada mengatakan bahwa bumi itu tidak bulat tapi bumi itu rata atau flat, itu silahkan aja. Tapi kita yang berpikiran sehat itu ikut dengan ilmu pengetahuan yang ditemukan pertama oleh Galileo yang menemukan bahwa bumi ini bulat, saudara. Nah, kitab Yesaya itu ditulis ribuan tahun sebelumnya, sebelum manusia bisa membuktikan bahwa bumi ini bulat. Tetapi ini sudah menuliskan bahwa bumi ini bulat. Nah, ini kalau bagi saya ini menjadi satu hal besar yang membuktikan bahwa buku ini bukan buku biasa. Tapi benar-benar diilhamkan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Tuhan sendiri, sehingga kita bisa mempercayainya sebagai firman Tuhan. Kan nantinya terbukti bahwa bumi ini bulat, saudara. Ya. Dia yang bertahta di atas bulatan bumi. Wah, ini melampaui segala akal. Manusia tadinya tidak berpikir sampai ke situ, tapi firman Tuhan sudah menyatakannya lebih dahulu. Nah, itu yang kelima. Sekarang yang keenam atau bagian yang terakhir dari pembuktian bahwa Alkitab itu memiliki kredibilitas yang bisa dipercaya. Saya mencatat bahwa janji-janji Tuhan dalam Alkitab itu terbukti, saudara. Nubuatan banyak terbukti, lalu janji-janjinya juga terbukti hingga hari ini. Kalau saudara-saudara ada yang belum banyak memahami atau mengerti tentang kesaksian-kesaksian, saya menganjurkan saudara bacalah buku-buku kesaksian. Di sana itu dijanjikan oleh Tuhan bahwa nama Yesus punya kuasa, bahwa nama Tuhan Yesus Kristus itu memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dan ada banyak buku kesaksian yang ditulis, orang yang didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, itu disembuhkan. Ada penyakit-penyakit yang luar biasa, bahkan ada kanker, bahkan nanti sebentar lagi yang sedang kita persiapkan, nanti saudara akan bisa mendengar kesaksiannya. Nama Tuhan Yesus Kristus itu ketika Tuhan berkenan, itu membawa mujizat yang di luar akal manusia. Ya, jadi artinya kalau Tuhan Yesus menjanjikan bahwa barang siapa meminta kepadanya dalam namanya itu diberi, tentu saja ini yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya saya sering menyampaikan kepada saudara, tahu kehendak Tuhan lebih dulu gitu ya. Karena begini, berbicara masalah kesembuhan, nanti kalau setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau umat Kristiani itu jadi penyembuh 100%, nanti manusia tidak ada yang mati, saudara ya. Jadi ketika sakit didoakan sembuh, sakit didoakan sembuh gitu, bahkan yang tua sekali didoakan juga sembuh, itu nanti melawan kodrat kan, seperti itu. Makanya saya
mengatakan mari kita mencari kehendak Tuhan. Tapi sudah terbukti bahwa nama Tuhan Yesus Kristus itu banyak menyembuhkan orang. Itu banyak ditulis di buku dan bahkan juga zaman sekarang pun saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mendengar dengan telinga saya bahwa orang-orang menerima kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang yang menjadi pergumulan adalah itu dikehendaki atau Tuhan atas kasus-kasus tertentu, termasuk kasus-kasus yang mungkin sedang menimpa kita. Jadi mari mendekat kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan memohon kepada Tuhan supaya yang terbaik yang terjadi. Tapi sekali lagi sudah terbukti loh. Jadi nama Yesus itu menyembuhkan. Ya, nama Yesus punya kuasa, banyak orang sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, didoakan dan diikrarkan nama Tuhan Yesus itu punya kuasa. Nah, lalu dalam hal janji-janji Tuhan dalam Alkitab tetap berlaku itu kita membuktikan ketika Alkitab berbicara bahwa Roh Kudus itu kalau turun dan bertahta dalam seseorang, maka akan mengubah hati orang itu, akan mengubah orang jahat menjadi baik. Wah, kalau itu bukan hanya ditulis di buku-buku. Itu zaman saya saja, saya sekarang bisa menyebutkan ada nama-nama yang oleh anugerah Tuhan ada di dekat saya atau di hadapan saya, yang ada di berwujud dengan mata kepala saya sendiri, saya bisa melihat dan menyaksikan. Ada orang yang tadinya hatinya jahat betul gitu. Tapi ketika Roh Kudus berkarya dan orang itu dijamah Tuhan dan orang itu mau mentaati Tuhan, itu berubah 180 derajat menjadi orang baik. Ya, contohnya mirip Paulus. Paulus itu pembunuh loh, saudara. Tadinya namanya bukan Rasul Paulus, tapi Saulus. Ketika dia namanya Saulus, mau membunuh itu. Orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dibunuh. Dianiaya oleh Saulus sampai mati. Ada ayatnya di Kisah Para Rasul. Tapi akhirnya Saulus justru mempunyai hati yang baik, jadi hamba Tuhan, menyelamatkan banyak orang dengan pemberitaan firman-Nya, ya. Banyak orang diselamatkan oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus, dan Paulus bahkan akhirnya menjadi martir Yesus Kristus. Nah, ini kan sudah bukti dan itu akan terus berlangsung sampai ke zaman kita, sampai ke zaman saya. Ada orang-orang jahat diubahkan jadi baik. Saya melihat lebih dari satu yang itu, yang dengan mata kepala saya sendiri, yang bersaksi di hadapan saya, yang saya tahu persis. Seperti itu, saudara ya. Nah, ini, jadi janji-janji Tuhan dalam Alkitab tetap berlaku dan saya percaya, kita percaya akan tetap berlaku. Nah, dengan demikian, dengan 6 poin pembuktian ini, saya setidaknya dapat menyampaikan kepada saudara bahwa buku yang namanya Alkitab itu tidak tersanggah. Dia adalah firman Tuhan yang diberikan kepada manusia, sehingga isinya itu membawa kita untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi barang siapa yang ingin mengenal Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sesuai iman Kristiani kita, perdalam memahami tentang Alkitab, firman Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari sekarang kita melayani Tuhan dengan doa. Saudara-saudara, ada nama-nama yang ditambahkan dalam khususnya doa-doa, nama-nama yang sudah dikirim kepada kita. Tapi ada yang sudah sembuh, saudara ya, seperti keluarga Sutikno Hatiwijaya, sekeluarga sudah sembuh ya, dan seterusnya. Nah, mari sekarang kita menaikkan doa syafaat kita, dan nanti kita membawa nama-nama yang harus kita panjatkan dalam doa ini untuk terus ditolong Tuhan. Yang lain, nama-nama yang masih saya catat, itu yang saya tahu persis, ini masih ada yang di rumah sakit, saudara. Ada yang seorang anak yang kecelakaan, yang sekarang juga masih di rumah sakit. Jadi kita perlu doakan, karena kesembuhan, kekuatan itu datang dari Tuhan sesuai dengan iman Kristiani kita. Nama Tuhan Yesus Kristus menjadi jaminan sebagai imam besar agung kita untuk datang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sumber segala kesembuhan dan pemulihan itu, untuk kita melayani Tuhan dengan doa. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas dunia.
yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Ya pohon selamat dan kemenanganku, Yesus Dia harapanku. Bapa di surga, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur untuk semua yang Tuhan anugerahkan. Juga ketika sekarang kami ingin melayani Tuhan dengan doa, kami membawa doa syafaat untuk dunia dan khususnya untuk bangsa dan negara kami yang masih merasakan situasi khusus. Sekarang ini kami mohon Tuhan yang menolong sehingga bangsa dan negara kami tetap ada dalam damai sejahtera Tuhan. Pemerintahan kami Tuhan tolong, Tuhan berkati, dan kami keluar dari situasi khusus ini memperoleh pemulihan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami berdoa untuk saudara kami yang hari-hari ini sangat mengharapkan kesembuhan dari Tuhan, pemulihan secara jasmaniah maupun kejiwaan dari Tuhan. Oleh karena itu kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Moh Salam, saudara kami Partijah, semuanya di Purwodadi, saudara kami Endah Rukmadi, saudara kami Anak Alek Giovanno Wibowo, saudara kami Endang Dwi Ambar Kustiah Surawan, saudara kami Supriyanto, saudara kami Anak Alia Prinsesa Destrianti, saudara kami Supardan, saudara kami Endang Wilandari yang ada di rumah sakit, semuanya di Salatiga, saudara kami Dri Suyatno di Lampung, saudara kami Kristiningsih Joko Widodo di Yogyakarta, saudara kami Siti Rondiah, dan saudara kami Cahyani Bagiyowati, semuanya di Semarang. Kami mohon Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus Kristus kami berseru, Tuhan memberikan kesembuhan sempurna untuk nama-nama yang sudah kami panjatkan di hadapan Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi. Semuanya ada dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pergumulan yang lain selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati di Penawangan, saudara kami Yohana Asri Saptorini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata untuk kami semua, terutama untuk nama-nama yang sudah kami naikkan dalam doa ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memperbaharui kami, Tuhan menguatkan kami semakin mengenal Tuhan melalui doa pagi dan doa malam, terutama ini Tuhan, dan juga semua konten acara yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami bersatu hati menikmatinya, memuliakan, melayani Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan Tuhan yang menyempurnakan semua yang kami kerjakan, dan kami mengucap syukur setiap hari Tuhan memberikan kami makin memiliki percaya diri, makin memiliki antusiasme, optimisme, makin memiliki semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara sekalian. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Tetap kami berharap saudara terus mendukung dan membagikan kepada teman-teman lain di seputaran kita. Ya, berikan subscribe, like, komen, dan share sehingga lebih banyak lagi yang mendukung, lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.